Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan saya. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai tumbuhan angiospermae ya. Ini materi kelas 9 semester 1 atau semester ganjil. Siklus tumbuhan angiospermae. Sebelum kita bahas lebih dalam, sebelumnya perhatikan proses pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan angiospermae berikut ini. Coba kalian perhatikan betul-betul gambar ini, atau kalau ingin lebih jelas kalian buka di buku paket halaman 71. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai fertilisasi. Nah, kalian lihat di situ serbuk sari pada angiospermae ini memiliki dua inti, yaitu memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai, maksudnya berasal dari tumbuhan sejenis, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Nah, bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum, ini membentuk sigot atau calon individu baru, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder atau disingkat KLS, membentuk endosperma atau cadangan makanan. Nah, lebih mudahnya kita pahami ini, misalkan kalau kalian makan buah mangga, yang kalian makan itu adalah hasil dari pembuahan inti sel sperma dengan kandung lembaga sekunder, jadi membentuk cadangan makanan itu yang kita makan itu. Sedangkan inti sel sperma yang lain membuat inti sel telur itu yang berada pada bijinya, biji di dalam mangga itu. Ini untuk sel generatif. Dan sel satu, inti sel vegetatif, ini berfungsi hanya sebagai penghantar, berperan menjadi penuntun gerak dari dua inti sel generatif tadi. Kalau kita lihat gambar itu ya, inti sel generatif berada di belakang. Inti sel generatif itu ada dua, yang paling depan itu inti, biasanya kita sebut dengan inti sel generatif 1, yang paling belakang kita sebut dengan inti sel generatif 2. Inti sel vegetatif yang depan ini fungsinya hanya penuntun saja, setelah itu dia melebur. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian mengerti. Kemudian di dalam bakal buah ini terdapat bakal biji. Tadi sudah saya sampaikan di depan tadi ya. Di dalam bakal biji inilah terdapat kantong lembaga yang tersusun atas 7 sel dan 8 inti yang haploid, yaitu 3 sel antipoda, 2 sel sinergit, 1 sel telur, 1 sel KLS atau kantung lembaga sekunder. Itu gambarnya tadi bisa kalian lihat di halaman 71. Tumbuhan angiospermae melalui 2 tahapan generasi, yaitu generasi gametofit, gamet itu sel kelamin, fit tumbuhan, dan generasi sporofit, sporo itu adalah spora, fit tumbuhan. Generasi gametofit pengertiannya adalah generasi penghasil gamet, maksudnya sel telur dan sel spermatozoa, yaitu generasi haploid atau N.
Generasi sporofit adalah generasi penghasil spora, yaitu generasi diploid atau 2N. Spora pada tumbuhan angiospermae tidak terlihat secara jelas, seperti pada tumbuhan paku yang terlihat jelas sporanya. Spora pada tumbuhan paku akan dibahas materi berikutnya. Hal tersebut karena spora pada tumbuhan angiospermae akan berkembang menjadi serbuk sari. Coba ingat kembali istilah haploid dan diploid pada bab 1. Mungkin ini lebih bisa menjelaskan kalau kalian sudah paham mengenai haploid dan diploid. Dalam siklus hidup tumbuhan, generasi haploid atau N bergiliran dengan generasi diploid atau 2N, sehingga dikatakan tumbuhan mengalami pergiliran generasi atau kita sebut juga dengan metagenesis. Dan anak sekalian, saya kira penjelasan saya mengenai angiospermae itu cukup sampai di sini. Ya, kalau masih bingung, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di komentar di bawahnya ini ya. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe untuk subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya sangat